Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Bukan karena ku buatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan bagiku. Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus,
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya, sungguh lagu yang sangat menggugah hati. Kiranya lagu ini tidak berlalu begitu saja. Namun kiranya kita memiliki kesukaan hati untuk mengikut Yesus, mengenal kehendak-Nya, dan menjadi hamba yang berkenan kepadanya. Ibadah pada pagi hari ini diselenggarakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan ada di bumi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti.
Tuhan, kami kagum kepada Engkau. Engkau yang adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang mau datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan layakkan kami, Tuhan terimalah segala puji sembah kami. Dan kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar sekali teman-teman, sungguh sangat besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita hanyalah karena besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karya keselamatan yang Dia berikan bagi setiap kita, berkat-berkatnya yang Dia anugerahkan, yang boleh kita rasakan hingga saat ini, semua hanyalah karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas berkat anugerahnya itu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu,
Mari kita bangkit berdiri. Ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita teguhkan kembali iman kita. Kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya teman-teman, Tuhan kita adalah Allah yang sungguh baik. Berkat kemurahannya berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita nyanyikan syukur kita. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Benar sekali, kita mau sekali lagi menyatakan syukur kita dengan kesungguhan hati. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Ya, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Marilah saat ini kita menenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan suara Tuhan kita, Tuhan yang sungguh baik. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud.
hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan sungguh benar. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud Tuhan. Ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar Bapa yang di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau belajar bagaimana Tuhan ingin kami hidup sebagai kaum muda. Tuhan tolong kami, berkati kami. Tuhan yang terus memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti. Dan kami juga bertekad untuk mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum muda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, semoga tetap semangat ya. Nah, kaum muda, hari ini kita punya satu tema yang mungkin cukup menarik, dan mungkin kalian juga adalah orang-orang yang sedang dibicarakan saat ini. Kita mau bicara tentang idola, tentang fans. Nah, kalau bicara soal fans, kira-kira gimana ya orang yang begitu antusias menceritakan idolanya? Yuk kita lihat sebentar ya.
Aduh, Gracia mana sih? 1 jam yang lalu bilang OTW. Nggak sampai-sampai. Panas lagi. Coba ada jawaban. Hai. Duh, lamanya kau. Sorry pelan. Lihat kalau aku enak kan macet. Tunggu pos jam. Tapi tadi aku udah OTW pas aku berangkat ya. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Kak, coklat panas 1 ya. Oke. Jadi ada apa nih? Aku tuh baru beli album. Itu album BTS. 2 ini nih. Apa? Bakso. Bangtan Sonyeonza. Aduh, kok tanya siapapun di teman-temanku tuh pasti dia tahu siapa Nggak BTS. Nanti kau cari di Google ya. Jadi itu aku baru beli ini. Ini tuh 2 nih harganya nih 1 juta woy. Aku tunggu ini PO nih 1 tahun. 1 tahun. Ini tuh official dari agensinya gitu, dari Korea, makanya mahal. Terus kipas ini dari Korea woy, aku beli woy. Kipas sih di abang-abang banyak banget. Ini beda, ini tuh dia gambarnya aku nggak ganteng banget woy. Enggak sih. Parah ganteng banget pokoknya. Pokoknya ya, aku bukan sama manusia. Iya. Kau mau tanya aku apa tentang dia? Aku tahu sekali. Ukuran bajunya, ukuran sepatunya, nama papanya, nama mamanya, nama nenek moyangnya pun aku tahu. Kau mau tanya apa aku bisa jawab? Wow, Sin. Wow. Wah, kayaknya ada yang senyum-senyum nih. Jangan-jangan sedang menertawakan diri sendiri. Wah, saya juga seperti itu kok. Kalau lagi ceritain soal idola saya. Atau kira-kira apakah kita juga atau kalian ini adalah salah satu dari rekan kita yang akan kita saksikan nih. Coba kita lihat ya. Siapa aja idola-idola kaum muda saat ini? Asli ini keren banget sih. Kevin Durant wih. Aku ngefans banget sama dia, sumpah. Ngefans banget. Wah, cantiknya. Gila sih, gila. Waduh. Lihat nih. Tuh. Cantik kan? Saya adalah salah satu penggemarnya Seventeen. Aku fans sama Maudy Ayunda. Aku ngefans sama Gfriend. Mereka cantik banget. Nah, kaum muda, nggak heran sih ya, kalau kita begitu antusias kalau bicara soal idola kita. Karena kalau kita melihat di medsos gitu ya, media sosial, medsos, kalau kita lihat bagaimana jumlah follower-followernya, apakah klub-klub sepak bola, apakah itu boy band, dan sebagainya, mungkin kita akan tercengang. Apakah kalian adalah juga salah satu dari angka-angka yang tercatat nih di pengikut-pengikut toko-toko itu atau klub-klub sepak bola? Nah, kalau kita lihat nih, 3 klub sepak bola teratas yang followernya sangat banyak. Kemudian ada juga nih yang lagi ngetren, BTS dan juga Blackpink. Nah, jangan-jangan yang senyum-senyum ini betul nih Kak, saya itu salah satu di antaranya. Saking ngefansnya saya sama orang-orang itu, toko-toko itu, klub-klub itu, saya akan selalu mengikuti jalan kehidupan mereka. Bila perlu, apapun yang dia makan, saya tahu Kak. Bagaimana dia tidur, saya tahu. Wah, karena saya mengikuti semua media sosialnya. Saya tidak pernah ketinggalan. Kalau dipikir-pikir, apa sih alasannya sampai orang bisa begitu mengidolakan seseorang atau
satu tokoh tertentu? Ada beberapa alasan sih. Mungkin di antaranya tampangnya itu loh, ganteng, cantik. Atau hebat kak, pemain bola basket itu sekali shoot gak pernah ada yang lolos. Mungkin karyanya, hebat kak, kalau dia nyanyi buat orang terpukau. Atau juga mungkin karakternya, Kak, biarpun ganteng, biarpun cantik, tapi rendah hati loh, suka bagi-bagi donasi loh kak. Atau juga mungkin kagum dengan kekayaannya yang begitu banyak. Nah, ada banyak alasan yang membuat kita bisa ngefans atau mengidolakan seseorang. Tapi kira-kira pernah nggak kalian kecewa dengan idola kalian? Apa yang kalian harapkan dari idola kalian ternyata tidak bisa kalian temukan lagi. Dulu kalian begitu kagum, dulu kalian begitu berantusias sama idola kalian. Tapi sekarang kok kayaknya enggak lagi ya. Kira-kira gimana orang yang sedang menunjukkan kekecewaannya pada idolanya? Yuk kita lihat. Gendeng banget. Buat panas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gendeng. Sin, kau lihat mukanya sama. Lah, itu kan bebek aku. Kok dia bisa kena kasus kayak gitu sih? Astaga, aku kira dia tuh orang baik, boy. Dia tuh sangat sempurna. Gak ada yang sempurna, dia tuh gak ada. Hah, kecewa aku, bah. Udah lah, kita di idola yang lain aja. Nah, kaum muda, mungkin apa yang diungkapkan sama rekan kita tadi itu masih hal yang sangat wajar. Tapi ada orang yang saking ngefans-nya sama seseorang, dia rela melakukan hal yang bagi orang lain, masa sih perlu seperti itu? Nah, beberapa waktu lalu di media-media online sedang membicarakan tentang kematian Go-Hara. Mungkin kalian kenal ya, Go-Hara. Dikatakan bahwa dia secara mendadak meninggal dunia. Mungkin itu begitu menggemparkan. Banyak sekali fansnya yang begitu kecewa. Namun diberitakan juga bahwa salah satu fansnya bunuh diri gara-gara Go-Hara ini meninggal secara mendadak. Wow, segitunya ya. Kalau kita pikir-pikir, apa perlu seperti itu? Apakah memang menjadi fansnya seseorang harus seperti itu? Nah, kaum muda, tidak heran kalau seseorang ketika dia mengidolakan orang lain, dia rela melakukan apa saja. Ada yang rela untuk membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan idolanya. Ada yang rela untuk melakukan apa saja supaya bisa ketemu sama idolanya. Nah, kita mau lihat sebenarnya idola itu apa sih? Nah, idola sendiri diambil dari kata idol. Nah, idol adalah suatu gambaran atau representasi dari dewa yang dipuja, yang disukai, yang disembah. Jadi nggak heran, kadang orang mau melakukan apa saja
untuk idolanya, untuk bisa mengenal idolanya, untuk bisa tahu idolanya, bahkan untuk bisa bertemu dengan idolanya. Karena itu adalah pujaannya, karena itu adalah sesuatu yang ingin dia kejar. Itulah fokusnya. Ya, kalau mengidolakan yang baik sih oke lah ya. Bisa memotivasi kita, bisa memberikan kita semangat untuk maju, untuk melakukan sesuatu yang positif. Tapi bila idola kita itu justru membuat kita tidak semakin baik, tidak memberikan satu contoh, tidak memberikan satu teladan yang baik, kira-kira apakah pantas itu kita idolakan? Kalau gitu dipikir-pikir, idola kita yang paling tepat siapa ya? Nah, gimana kalau kita ngefansnya sama Tuhan Yesus saja? Waduh, kamu dah jangan gitu amat dong ekspresinya. Kayaknya mau jadikan Yesus sebagai idola kok. Kayaknya mikir keras banget sih. Tahu nggak? Sebelum tuh klub-klub sepak bola terkenal, sebelum itu boy band girlfriend begitu terkenal, Tuhan Yesus itu sudah menjadi idola banyak orang. Sudah banyak orang mengikuti atau follow Jesus. Kalau Yesus punya media sosial zaman dulu, waduh, followernya itu gak kehitung pasti. Dan bukan hanya penggemar Gohara yang rela mati untuk Yesus. Di dalam Alkitab, kalau kita baca, ada salah satu tokoh yang begitu ngefans, yang begitu mengidolakan Tuhan Yesus. Sampai hidup mati pun untuk Tuhan Yesus. Gak percaya? Ada di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Di situ Paulus, idolanya Yesus ini, Paulus yang ngefans sama Tuhan Yesus ini berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wih, luar biasa ya. Apa sih maksudnya Paulus ini? Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Apa maksudnya? Nah, bagi Paulus hidupnya dia fokuskan sepenuhnya kepada Yesus. Dia mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Dia mau tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Dia ingin seluruh kehidupannya ketika dia masih punya kesempatan hidup di dalam dunia ini, dia melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan Yesus inginkan. Apa yang Tuhan Yesus ingin dia lakukan dan bagaimana dia hidup untuk Kristus. Sehingga itulah yang Paulus katakan hidup adalah Kristus. Bagi dia hidup adalah Kristus. Segala apapun yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin dia lakukan, dia ingin sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ingin dia lakukan. Sedangkan ketika Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Artinya Paulus mau mengatakan, kalaupun dia harus mati, dia tidak mati dengan sia-sia. Kalaupun dia harus mati, matinya di dalam Kristus. Kristus yang telah memberikan dia keselamatan. Dan kematian itu menjadi kesempatan bagi dia untuk bertemu dengan Yesus.
bisa melihat ketika Paulus mengidolakan Tuhan Yesus, hidupnya adalah hidup yang bermakna, matinya adalah mati yang berarti, bukan mati yang sia-sia, bukan mati konyol. Nah, kalau dipikir-pikir, Tuhan Yesus memenuhi loh kriteria sebagai idola. Buktinya apa? Ayo. Buktinya karya Yesus. Karya Yesus di dalam penciptaan. Menciptakan. Karya Yesus di dalam keselamatan. Yesus mau mati di atas kayu salib. Bukan mati sia-sia, tapi mati untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Tuhan tidak hanya mati, Yesus gak hanya mati, Yesus bangkit. Sehingga dia juga boleh menjadi Yesus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Karya pemeliharaannya, karena dia hidup, dia bisa memelihara hidup kita. Karya yang luar biasa, yang patut kita kagumi, yang patut kita hargai, yang patut justru juga kita puja. Itu ngomong soal karya. Gimana kalau bicara soal karakter? Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana karakternya yang begitu kuat. Karakternya di dalam kerendahan hati. Bagaimana kalau kita membaca firman Tuhan? Yesus yang seorang guru mau membasuh kaki murid-muridnya. Suatu pekerjaan yang hina. Tapi Tuhan Yesus mau lakukan. Karena apa? Karena kerendahan hati Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat bagian lain. Ketika Tuhan Yesus mau menerima orang-orang berdosa. Tuhan mau bercakap-cakap dengan mereka dengan penuh kasih. Menerima mereka orang berdosa. Merangkul mereka yang ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi dengan penuh kasih Tuhan Yesus mau merangkul mereka. Mau menerima mereka. Dari dua hal ini kita bisa melihat karakter Tuhan Yesus yang begitu lemah lembut dan penuh kasih. Namun di balik itu Tuhan Yesus juga adalah sangat disiplin. Kita melihat ketika Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di bait suci. Tuhan Yesus menunjukkan kedisiplinannya. Bagaimana orang harus bersikap di rumah Tuhan. Bagaimana orang harus bertindak di rumah Tuhan. Kita bisa melihat karakter Tuhan Yesus yang begitu kuat. Di tengah kerendahan hatinya, di tengah kelemah lembutannya. Karakter inilah yang perlu kita contoh. Karakter inilah yang perlu kita teladani. Nah, dua hal ini saja deh. Ini aja sudah bisa menunjukkan bahwa Yesus memenuhi kriteria sebagai yang patut diidolakan, yang patut dipuja-puja. Gimana, kaum muda? Caranya supaya kita bisa ngefans sama Yesus. Apakah cukup kagum saja? Wah, gitu? Melihat karya ciptaannya, melihat alam semesta yang indah. Kita hanya bisa katakan, wah. Atau kita hanya, kan? Tuhan Yesus yang bisa selamatkan. Wah, karakternya kuat ya. Karakternya Yesus hebat ya. Atau seperti itu sajakah
cara kita kagum dengan Tuhan Yesus? Kaum muda, cara ngefans sama Yesus itu butuh 2 hal. Pertama, kita butuh sungguh-sungguh percaya. Percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan. Percaya Dia satu-satunya yang perlu kita ikuti. Dan yang kedua, cara kita ngefans sama Tuhan Yesus itu butuh yang namanya komitmen. Komitmen untuk setia. Jadi bukan hanya mut-mutan. Lah, ini Yesus lagi naik daun nih. Saya ikut ngefans jadi fansnya Tuhan Yesus. Nanti, enggak kayaknya ini yang lagi naik daun nih artis ini nih. Saya ngefans aja deh. Bukan. Tapi butuh komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kaum muda, gak gampang loh ngikut Yesus ya. Ada tantangan, ada kesulitan. Siapa bilang kalau mau ngikut aja? Ada tantangan. Ada banyak hal yang kadang membuat kita menjadi mikir-mikir lagi, ragu. Ada hal yang menghambat kita, membuat kita susah kalau kita mau ikut Yesus. Tapi kalau ngefans sama Tuhan Yesus, kita harus berkomitmen untuk setia. Terus komitmen apa lagi nih? Komitmen untuk mau terus mengenal Tuhan Yesus. Mengenal lebih dalam. Siapa sih itu Yesus kita ini? Kita harus lebih kenal Dia. Lewat apa? Tentu saja lewat Alkitab. Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Kita bisa membaca Alkitab dan kita bisa lebih mengenal Yesus. Itu ada yang kedua. Yang ketiga, komitmen kita untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya apa? Tetap setia berdoa. Jangan pernah meninggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Itu yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Yesus. Dan jangan lupa setia untuk beribadah. Karena di dalam ibadah itulah kita bisa mengungkapkan komitmen kita. Dalam ibadah itulah kita bisa mengungkapkan rasa kesetiaan kita kepada Yesus. Dengan pemujaan kita melalui puji-pujian sebagai ungkapan kita bahwa kita sungguh memuja Dia. Karena Dia sungguh layak dipuja. Di dalam pembelajaran firman Tuhan, kita bisa semakin tahu apa yang Tuhan ingin saya lakukan sebagai pengikut-pengikutnya. Jadi kaum muda, ngefans sama Tuhan Yesus bukan karena ikut-ikutan. Ngefans sama Tuhan Yesus bukan karena gak ada pilihan. Follow Jesus bukan karena ikut keluarga. Follow Jesus bukan karena saya sekolah di sekolah Kristen. Tetapi adalah karena percaya dan komitmen. Kita juga harus bisa mengatakan seperti yang Paulus katakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kaum muda, ada satu keluarga di satu desa kecil di India.
sekitar tahun 1880. Ada satu keluarga yang terdiri dari seorang bapak, istri, dan kedua anaknya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus ketika mendengar pemberitaan firman Tuhan dari misionaris. Di desa itu, hanya keluarga inilah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada suatu waktu ketika sang kepala desa mendengar bahwa ada keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepala desa ini mengumpulkan penduduk-penduduk yang ada di desa itu. Kemudian menghadirkan keluarga ini di tengah-tengah penduduk ini. Sang kepala desa berkata kepada bapak ini, "Engkau harus mengingkari imanmu. Kau tidak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kau mau percaya kepadanya, maka kedua anakmu akan dibunuh." Kemudian bapak ini berkata, "I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back." Akhirnya kedua anak dari bapak ini dibunuh karena keputusan dari bapak ini untuk tetap mau mengikut Yesus, untuk tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian si kepala desa ini pun memberi kesempatan kedua kepada bapak ini. Dia kemudian mengambil istrinya. Dia berkata kepada si bapak, "Engkau harus mengingkari Tuhan Yesus. Jika engkau tidak mengingkarinya, maka istrimu juga akan dibunuh." Kemudian sang bapak berkata, "Though none go with me, still I follow Jesus. No turning back. No turning back." Karena keputusan dari bapak ini, akhirnya istrinya pun dibunuh. Kepala desa ini memberi kesempatan ketiga bagi bapak ini. Dia katakan, "Kau harus mengingkari imanmu kepada Yesus. Jika tidak, maka engkau yang akan dibunuh." Dan sang bapak ini menjawab, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back." Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari mulut bapak ini. Dan akhirnya kepala suku ini membunuh bapak ini. Setelah peristiwa ini, sang kepala suku begitu heran. Mengapa ada orang yang mau mati
Dan akhirnya kepala suku ini mencari tahu mengapa ada orang yang begitu teguh imannya. Kepala suku ini belajar firman Tuhan dan akhirnya mengambil keputusan juga untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu kemudian, sebagian besar dari penduduk desa itu menjadi orang-orang yang menerima dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kaum muda, adakah Tuhan Yesus menjadi idolamu saat ini? Tuhan Yesus menjadi figur yang kita puja, yang kita sembah. Karena memang Dia layak untuk kita puja, kita sembah. Dia layak menjadi teladan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi followernya Jesus? Untuk menjadi follower Jesus, kita harus ingat, percaya, dan komitmen. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan. Mungkin di dalam dunia ini kami mengidolakan banyak orang. Namun satu hal yang boleh kami diingatkan pada saat ini, bahwa sebenarnya Tuhan Yesuslah yang patut kami puja. Kami harus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bukan karena banyak orang mengikut Tuhan Yesus, tapi karena kami yakin, karena kami percaya hanya Tuhan Yesuslah Juru Selamat kami. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menuntun kami di dalam jalan yang benar. Menjadi teladan yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan tolong kami, agar kami bisa kembali memperbaharui kepercayaan kami, komitmen kami, untuk tetap menjadi pengikut-Mu. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, duniaku tinggal.
salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Kakak mau menyampaikan beberapa warta di sini. Pengumuman pertama adalah bahwa hari Minggu depan, tanggal 5 Juli, gereja kita sudah memulai ibadah onsite. Artinya ibadah yang diselenggarakan di gedung gereja. Tapi ini sementara hanya ada ketentuan tertentu ya. Dan adik-adik yang masih usia remaja dan juga yang masih sekolah minggu ya SKY belum boleh mengikuti ibadah onsite di gereja. Jadi untuk kita Glow Ministry, adik-adik akan tetap beribadah online dari rumah ya. Jadi kalau papa mama datang, adik-adik tetap di rumah ya. Nggak enak ya. Kita terus berdoa. Ini sudah ada kondisi yang semakin baik ya. Kita berharap semakin hari semakin baik. Nah, biarpun beribadah dari rumah, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena kita murid Tuhan yang sejati ya. Kita doakan supaya segera nanti keadaan bisa pulih kembali. Kita pun bisa bersama-sama hadir beribadah di gereja. Nah, pengumuman kedua adalah minggu depan itu juga minggu pertama bulan Juli. Kita ada mengadakan perjamuan kudus, tapi juga hanya di ibadah raya 1 yang jam 7.30. Adik-adik yang sudah dibaptis bisa mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus dengan mengikuti ibadah raya yang pertama ya minggu depan jam 7.30. Nah, sekalipun nanti gereja kita yang ibadah raya itu sudah dibuka gitu ya, ibadah online itu tetap ada ya. Jadi ada yang onsite dan di waktu yang bersamaan juga dilakukan streaming. Jadi kita juga masih bisa mengikuti dari rumah ya. Dan yang hadir beribadah di gereja secara onsite itu juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan nanti ada pengumumannya dari gereja ya. Oke adik-adik, satu lagi, adik-adik kelas 12 yang sudah lulus dari SMA ya dan sederajat. Nah, kemarin hari Sabtu kita sudah mengadakan acara pelepasan untuk adik-adik kelas 12. Nah, kita semua mengucapkan selamat untuk adik-adik ya. Sekian lama di Glow Ministry sudah belajar firman Tuhan, bertumbuh. Tapi ini bukan sudah tamat ya. Kita terus bertumbuh dan terus setia mengikut Tuhan. Ada yang mungkin lanjutkan studi di sini, ada yang mungkin di luar. Dan mungkin juga ada yang masih online. Dimanapun juga adik-adik berada, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan akhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kita mengambil saat teduh dan ibadah kita selesai.